Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan kepengurusan perkara di MA. Selain Nur Hadi, KPK juga menjerat menantu Nur Hadi, Reski Herbiono, dan satu orang pihak swasta, Hendro Sunyoto. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta mengatakan, kasus ini merupakan pengembangan dari OTT pada 20 April 2016 dengan barang bukti suap 50 juta rupiah dalam kepengurusan perkara yang melibatkan pejabat pengadilan Edi Nasution dan pihak yang berperkara Dodi Arianto Supeno. Setelah dilakukan penyelidikan dan fakta persidangan dalam perkara kepengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011 hingga 2016, KPK menetapkan 3 orang tersangka yaitu Sekretaris MA Nur Hadi dan menantu Nur Hadi Reski Herbiono, serta 1 orang pihak swasta, Hendro Sunyoto. Menurut KPK, Nur Hadi diduga menerima suap dan gratifikasi dari beberapa perkara, diantaranya perkara perdata antara PT MT melawan PT KBN Persero dengan nilai suap sebesar 14 miliar rupiah. Perkara kedua yaitu perkara sengketa saham PT MIT dengan nilai suap sebesar 33,1 miliar rupiah dan perkara ketiga yaitu dari beberapa perkara di pengadilan dengan nilai suap sebesar 12,9 miliar rupiah. Sehingga secara keseluruhan Nur Hadi melalui menantunya diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar 46 miliar rupiah. KPK meningkatkan melakukan penyidikan, menetapkan 3 orang sebagai tersangka yaitu NHD, Sekretaris Mahkamah Agung 2011 sampai 2016, kemudian RHE swasta, dalam hal ini menantu NHD, kemudian HS, Direktur PT MIT atau MIT. Atas dugaan tersebut, NHD dan RHE disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, subsidiar pasal 5 ayat 2, lebih subsidiar pasal 11 dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara HS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B, subsidiar pasal 13 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian junto pasal 55 ayat ke-1 junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana. Diduga NHD dan RHE telah menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT MTI serta suap gratifikasi dengan nilai total sebesar 46 miliar rupiah. Kami tambahkan, penyidikan telah dilakukan sejak 6 Desember 2019. Dalam proses penyidikan tersebut, tim KPK telah melakukan sejumlah kegiatan, yaitu pertama, sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan pada tersangka. Berikutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersangka HS di Jakarta dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait dengan perkara. Berikutnya pemeriksaan 9 orang saksi dari unsur direktur utama beberapa perusahaan swasta, PNS, dan pegawai bank. Berikutnya juga mengirimkan surat pelarangan keluar negeri pada pihak imigrasi yaitu terhadap 3 orang tersangka, NHD, RHE, dan HS selama 6 bulan ke depan sejak tanggal 12 Desember 2019. Dalam perkara ini Nur Hadi dan Reski dijerat pasal 12 huruf A atau B, subsidiar pasal 5 ayat 2 atau subsidiar pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sementara pihak swasta Hendro dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B, subsidiar pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dede Musoni memberitakan dari Jakarta.